berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait yang selesai. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda Ahlul Bait palsu ada. Nabi SAW beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi. Kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara. Selama kamu semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, udah selesai. Wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, atau Quran dan hadis. Dua itu pegangan umat Islam garis besarnya. Belakangan, dan sebenarnya sudah lama, saya sempat menyaksikan sebuah video, yang seakan-akan menafikan kewajiban berpegang teguh pada as-sunnah. Karena apa? Ada hadis yang redaksinya sama dengan yang tadi, tapi ujungnya berbeda. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitab Allahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan itrahku, keluargaku. Yang benar ini. Sunnah itu adalah ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, berkenaan dengan segala sesuatu dengan Rasulullah. Itu banyak laporan, tapi kita baru akan mengamalkan sunnah jika hadis atau sunnah itu sahihah, sahih. Nah, untuk sahih ada persyaratannya. Itu laporan tentang Nabi itu jutaan jumlahnya dulu itu, banyak sekali. Rasul bersabda, Rasul melakukan ini, Rasul melarang anu, ramai sekali. Termasuk hadis terong, siapa yang makan terong, ada itu. Tapi para ulama kan kemudian memastikan, harus dipastikan bahwa ini hadis itu sahih, benar-benar Rasul mengucapkannya. Dibuatlah metodenya, diteliti mulai rawinya, matannya, kemudian isnadnya, diteliti. Satu hadis itu dibaca, diteliti, ditelusuri semua. Kamu dengar dari siapa? Dari Ustadz Hamdi. Terus kamu dari siapa? Dari Haji Mahali. Diteliti. Setelah diteliti orang-orangnya, adil apa tidak, sikot apa tidak, kredibel apa tidak, pinter apa tidak, cerdas apa tidak. Karena kadang-kadang orang ada hafalannya campur aduk, kan? Selesai itu teksnya, apakah teksnya itu menyalahi Quran apa tidak? Apa teksnya itu cacat apa tidak? Dah,
Setelah diuji, diteliti, disimpulkan, oh ternyata ini menurut kriteria yang disepakati dan ditetapkan para ulama benar-benar hadis sahih. Mari kita fahami dan kita amalkan. Lu ternyata hadis ini palsu toh, maka hadis ini kita buang. Jadi berpegang teguh pada sunnah juga ada teknisnya apa? Pastikan bahwa sunnah itu memang benar. Kedua, yang ketiga sama, berpegang teguh kepada ahlul bait atau mengikuti ahlul bait, mahabbah ahlul bait. Umat Islam sepakat mencintai ahlul bait itu wajib, walaupun nanti berbeda siapa yang dimaksud dengan ahlul bait, tapi memang mayoritas berpendapat bahwa masih dikategorikan dzurriyyah ahlul bait adalah cucu Rasulullah dari Al Hasan dan Husain atau dari Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah setiap orang yang melaporkan bahwa ini cucu Rasulullah itu diterima? Tidak, harus diteliti dulu. Ya kayak hadis tadi itu, teliti dulu. Karena apa? Lalu kalau semua orang ngaku diterima, ya rusak. Asal hidungnya mancung, badannya jangkung, gitu kan. Ada. Lalu ngaku cucu Rasul, cintai saya wajib. Diteliti. Ya. Sejarah mencatat banyak orang yang menisbatkan kepada Rasulullah tapi bukan. Ya memang karena kita selama ini tertidur pulas jadi nak bobokan, dan pikiran kita itu kalau cucu Rasul itu mesti pakai udang-udang itu cukup cirinya. Tidak ingat bahwa di Timur Tengah itu udang-udang itu bukan spesial cucu Rasul. Gitu. Lalu ketika ada orang yang mencoba menganalisa nasab silsilah seseorang, itu kita nolaknya pakai udeng-udeng. Dia kan pakai udeng-udeng, dia ngajinya selawatnya bagus. Bukan itu masalahnya. Benar kata orang, supaya kita tidak salah mencintai, Rasul perintahkan mencintai ahlul bait. Kita punya cinta akan kita tumpahkan ke dia, tapi pastikan bahwa pengakuannya benar. Betul. Nah terus para ulama juga mengambil kriteria, ya pastikan ketika ada pendapat bahwa ini adalah mazhab ahlul bait, kita teliti apakah benar seperti itu fikihnya ahlul bait. Kita teliti, tidak apa-apa, boleh. Penisbatan pendapat itu kepada ahlul bait benar apa tidak, itu penting. Nah itu sebenarnya sebab kita tidak mau baca Quran tapi Quran palsu, kita tidak mau mengamalkan hadis, hadis palsu, pun kita tidak mau mencintai ahlul bait tapi ahlul bait, itu masalahnya. Yang tahu ini benar apa tidak ada ahlinya semua. Nah kita orang awam nggak usah ikut campur lah, saya campur. Ada dewek-dewek ahli ini, saya tidak percaya dengan ini, ya diskusi, ya nggak mungkin lah masa firman Allah kayak gini, tekor ini. Diskusi kepada ahlinya, hadis ini nggak mungkin doif, ini pasti sahih, ini sisanya pasti benar. Ayo diskusi, debat terbuka kalau perlu. Itu seperti itu. Jadi jangan pertentangkan antara sunnah dengan ahlul bait. Tidak ada pertentangan, ada memang persoalan. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda ahlul bait palsu ada.
Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahlul bait yang wajib diikuti adalah yang alimnya. Lah kalau sama yang bodoh mau ngaji apa? Mau sholat sama orang bodoh? Gitu. Yang mana? Yang baik akhlaknya dan mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya. Wis. Ayo kita lihat Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ali keluarga Muhammad itu hanya pas-pasan. Ada yang gitu sekarang? Keluarga Muhammad itu dalam doa Nabi ini doakan, ya Allah, aku mohon rezeki keluargaku itu pas-pasan saja, qutan kafafan. Kira-kira doa Rasul dijabah nggak? Jadi kalau ada yang mewah-mewah itu pas nggak dengan doa tadi? Dua, inna la tahillu lana sadaqah. Kami ahlul bait, sedekah itu tidak halal buat kami. Tidak boleh, zakat tidak boleh, sedekah tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta sedekah itu pas nggak? Ngaku cucu Nabi. Ayo. Bagaimana pula kalau orang ngambil kotak amal? Saya kemarin dapat laporan dari seseorang, nanti aja kita angkat, videonya ada, bahwa seseorang itu jadi kaya raya gara-gara kotak amal di kuburan, miliaran. Anehnya ngaku cucu Rasul, menzinahi anak orang, ngaku cucu Rasul. Saya tidak nyebut siapa-siapa, hanya modal udeng-udeng. Rasul itu tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Dan Rasul berbicara, ahlu baitin Nabi itu lurus, bersih. Karena kalau mau berbicara, mau berbuat, mau bertindak itu mikir malu, jangan sampai Rasul dipermalukan. Jadi saya ulangi, kami akan mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti ahlul bait, bukan ahlul bait yang